Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. NIM saya 2010901035. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan materi tentang iman kepada Allah dari mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Langsung saja kita masuk ke pengertian iman. Apa sih iman? Iman menurut bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dan meyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, seorang dikatakan memiliki iman yang sempurna, yaitu apabila orang tersebut memiliki 3 unsur keimanan. Yang pertama tadi, yang pertama meyakinkan dan membenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan kita masing-masing. Nah, pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis, kita masuk ke iman menurut Al-Quran, yaitu maksudnya meyakinkan dengan keyakinan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi dan rasul pilihan-pilihannya, dan dengan kenyataan yang jelas dan petunjuk yang jelas, dengan kenyataan yang nyata dan petunjuk yang jelas. Nah, kalau pengertian iman menurut hadis, yaitu kebenaran dalam batin. Rasulullah SAW beliau pernah berkata, hal lain sebagai iman yaitu akhlak yang baik, orang yang bersabar, murah hati, bersabar, cinta Rasul, cinta sahabat, dan rasa malu dan lain-lainnya. Seperti yang saya tadi bilang di awal, pengertian iman menurut istilah ada 3 tadi. Nah, yang di sini tuh meyakinkan dengan hati, ya ini dengan menerima segala apa yang diberikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, entah itu ilmunya, entah apanya, nanti kita menerima semuanya. Yang kedua, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan apa yang diikrarkan dan diucapkan dengan lisan, yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang ketiga tadi ada mengamalkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Di sini seperti apa dalam bentuk tindakan perbuatannya, yaitu kalau dengan anggota tubuh, yaitu dengan hati dia mengamalkan dengan keyakinan, sedangkan kalau dengan anggota badan, yaitu dia mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang sesuai dengan ketentuannya. Sekarang kita masuk ke dalil perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebenarnya ada beberapa surah yang menyebutkan perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya di sini mengutip surah An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan para rasulnya, dan beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Kita masuk ke pengertian wujudullah. Wujudullah atau wujud yang artinya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang badiah. Ada 3 dalil yang membuktikan kewujudannya. Yang pertama ada dalil fitrah, dalil akal atau akli, yang ketiga dalil naqli. Kita masuk ke dalil fitrah. Nah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sesungguhnya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi fitrah manusia yaitu adalah bertuhan. Manusia diciptakan dengan kondisi fitrah dan bertuhan,
sehingga kadangkala disertai ataupun disadari ataupun tidak, dan disertai belajar maupun tidak, naluri berketuhanannya akan bangkit seperti firman Allah, yaitu dan ingatlah ketika kamu diturunkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, sehingga Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami akan menjadi saksi. Al-A'raf, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kita masuk ke pengertian dalil akal atau akli. Saya dapat referensi dari Syekh Muhammad Risalah Tauhid. Nah, untuk membuktikan keberadaan Tuhan, untuk membuktikan adanya Tuhan lewat merenungkan alam semesta dan manusianya itu sendiri, ada beberapa konun. Nah, konun di sini yaitu hukum atau teori ya. Yaitu ada konun al-ilah, yang pertama yaitu sebab, segala sesuatunya pasti ada sebabnya. Yang kedua ada konun al-wujub yang artinya wajib. Yang ketiga ada konun al-huduts yang artinya baru, ada asalnya, bukan sesuatu yang qadim. Yang terakhir ada konun an-nidham, yaitu aturan atau teratur. Kita masuk ke pengertian tauhidullah. Kita masuk ke pengertian dalil naqli dulu. Dalil naqli ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah adalah al-awal dan al-akhir, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zahir, dan Dia maha mengetahui segala sesuatunya. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengertian tauhidullah. Tauhidullah yaitu mengesakannya dalam bentuk zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatannya. Tauhidullah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat atau sama wa sifat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya, yang artinya Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan bertegur hati dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran Surah Maryam ayat 65. Dalam firman-Nya yang tadi dalam Quran Surah Maryam ayat 65 yang berbunyi, Rabbis samawati wa ma fil ardi, yaitu Rabb yang menguasai langit dan bumi. Nah, ini masuk ke penetapan tauhid rububiyah. Yang kedua, dalam firman-Nya yang berbunyi fa'buduhu fastabir li'ibadati. Yang kedua, dalam firman-Nya yang berbunyi wastabir li'ibadati fa'buduhu wastabir li'ibadati, maka sembahlah Dia dan bertegur hatilah dalam beribadah kepadanya. Nah, ini masuk ke tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam firman-Nya berbunyi hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Nah, ini masuk ke tauhid asma wa sifat.
Kita sekarang masuk ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam hal kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala lah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah Ta'ala lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Asyarh Kitab Tauhid 17. Kita sekarang masuk ke Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah yaitu adalah yang menauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna lahu al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang artinya demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka sembah, yang mereka seru selain Allah dialah yang batil, mereka yang batil. Quran surah Al-Luqman ayat 30. Kita masuk yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu adalah menauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat yaitu yang sesuai dengan ia tetapkan bagi dirinya dengan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW cara bertauhid asma wa sifat ini itu dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah yang sesuai dengan ketetapan baginya, dan menafkahkan dari dirinya tanpa takyif, tanpa tathil, tanpa takyif. Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid nomor 17. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia adalah maha melihat lagi maha mendengar. Quran Asy-Syura ayat 11. Kita masuk yang terakhir, yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dr. Muhammad Abdul Qadir Abdul Faris dalam bukunya khusus fi at-tahruf al-islami, memiliki 8 dampak iman kepada Allah, 8 dampak pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari. Yang pertama itu terbebasnya jiwa manusia dari rasa takut. Nah, hal ini mukmin meyakini bahwa setiap manusia pasti akan mati, dan kematian ada di tangan Allah SWT. Nah, yang kedua ada terbebasnya jiwa manusia dari tidak mendapatkan rizki. Nah, mukmin meyakini rizki pasti di tangan Allah dan tidak akan tertukar. Nah, ketiga terbebasnya jiwa manusia dari sifat kikir, sombong dan rakus. Nah, yang keempat ada hati selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang kuat imannya akan meninggalkan maksiat dan larangannya. Nah, ia tahu bahwa Allah itu Maha melihat, dan walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Yang kelima ada terbebasnya manusia dan penghambaan dari terhadap nilai-nilai zahiriyah. Yang keenam sabar dalam kesulitan dan cobaan. Yang ketujuh terbebasnya manusia dalam sikap zalim, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu terbebasnya manusia dari segala bentuk khurafat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini video pembahasan materi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.